Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roma, biasa dipanggil Rahma. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi semester 2 dengan prodi akuntansi. Di sini saya akan membuat tugas presentasi untuk memenuhi tugas UTS saya yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Sugeng Priyatno, SH, SEMM dengan tema Bank dan Lembaga Keuangan. Yang pertama ada pendahuluan. Bank dan lembaga keuangan merupakan dua institusi penting dalam sistem keuangan di suatu negara. Keduanya memiliki peran vital dalam menghimpun dan juga menyalurkan dana dari masyarakat serta menunjang kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam presentasi ini akan dibahas jenis-jenis bank serta lembaga keuangan bukan bank atau disebut dengan LKBB, dan juga peran fungsi serta tantangan yang dihadapi di era modern saat ini. Di sini ada pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan juga menyediakan jasa keuangan seperti transfer, pembayaran, juga penukaran mata uang dan juga lainnya. Jenis perbankan dan perbedaan fungsinya. Jika kita melihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Namun, setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari yang pertama ada bank umum, lalu yang kedua ada bank pengkreditan rakyat. Dengan kata lain, beberapa bank dan yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada dua bentuk bank tersebut. Peleburan dari banyak bentuk bank yang hanya menjadi dua bentuk itu saja diharapkan terjadi pembentukan manajemen pengelolaan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih efisien, termasuk untuk memudahkan bagi pihak konsumen dalam menentukan pilihan secara lebih cepat dan tepat, di mana bank pembangunan dan bank tabungan perubahan fungsinya menjadi bank umum, sedangkan bank desa dan bank pasar itu adalah lumbung desa dan bank pegawai menjadi bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama ada bank pengkreditan rakyat. Untuk pemahaman dan juga penafsiran tentang bank pengkreditan rakyat atau yang kita sebut dengan BPR dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Pasal 13 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana pada pasal 13 isinya adalah usaha bank pengkreditan rakyat menjadi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk memberikan kredit, lalu menyediakan pembayaran dan juga penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, lalu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikasi Bank Indonesia atau SBI. Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Saat ini perkembangan aktivitas dari bank pengkreditan rakyat begitu berkembang dengan pesat dan juga keberadaan mereka ada di berbagai wilayah mulai dari perkotaan hingga di pedesaan. Masyarakat juga sudah merasa peran dan fungsi dari BPR itu begitu terasa masuk dalam urusan kebutuhan dana dalam bentuk pengajuan bantuan pinjaman kredit. Itu artinya ketika bank umum dianggap tidak begitu mampu memberikan solusi, maka BPR dapat dianggap sebagai alternatif solusi dalam memecahkan masalah.
Selanjutnya, kegiatan yang dilarang bagi bank pengkreditan rakyat seperti yang termuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yaitu yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Lalu yang keempat, melakukan usaha perusahaan. Dan yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Selanjutnya ada bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan zaman yang begitu cepat telah membentuk pola pikir masyarakat untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan pilihan dan juga kenyamanannya. Umat Islam sebagai umat yang memegang teguh ajaran Islam menginginkan ada lembaga keuangan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, sehingga keputusan mendirikan lembaga perbankan syariah juga bagian dari keinginan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ada perbedaan pandangan nih yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dan syariah, yaitu ada persoalan bunga atau interest rate. Perbankan konvensional diperkenankan oleh dunia barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalitas dan juga perbankan syariah. Diperbolehkan juga oleh negara-negara Timur Tengah yang berfahamkan pada hukum Islam. Di sini kita bisa menyadari ya teman-teman bahwa kegiatan usaha yang diinspirasikan oleh sistem ekonomi kapasitas ini adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya, terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana usaha simpan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga. Nah, memang para pakar bidang ekonomi ini telah memiliki pandangan nih yang berbeda-beda dalam melihat bank konvensional dan juga syariah ini. Perbedaannya adalah pendapatan tersebut mengharapkan agar krisis moneter yang pernah terjadi tidak terulang kembali, dan saat ini memang harus diakui jika bank syariah dianggap sebagai solusi alternatif dalam menghindari berbagai pertanyaan yang menganggap perbankan konvensional tidak tepat atau memiliki kelemahan. Di sini juga ada lembaga pembiayaan. Di samping bank yang bertugas sebagai agent of development, maka ada lembaga lain yang juga ikut bertugas sebagai agent of development, yaitu mereka-mereka yang masuk dalam kategori lembaga pembiayaan. Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan ini memiliki tugas dan fungsi yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember pada tahun 1988 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 408 KMK 01719995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, di mana lembaga pembiayaan ini secara umum ada 6. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2, keputusan presiden tersebut di atas lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lebih lanjut, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 menetapkan pada bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi yang pertama, perusahaan sewa guna usaha atau leasing company. Yang kedua, perusahaan modal ventura atau venture capital company.
Lalu yang ketiga ada perusahaan jasa anjak piutang atau factoring company. Lalu yang keempat, perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company. Lalu selanjutnya ada perusahaan kartu kredit atau credit card company. Lalu yang terakhir ada perusahaan perdagangan surat berharga atau securities company. Di sini ada lembaga keuangan bukan bank atau yang kita singkat dengan LKBB. Nah, LKBB atau lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, namun tidak memiliki izin sebagai bank konvensional. LKBB juga menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Contoh LKBB di Indonesia itu meliputi seperti pegadaian, asuransi, leasing, dan juga koperasi simpan pinjam. Nah, di sini ada definisi LKBB. Sebenarnya LKBB itu apa sih? LKBB itu adalah lembaga keuangan yang tidak termasuk dalam kategori bank, meskipun juga terlihat dalam kegiatan keuangan seperti menghimpun dan juga menyalurkan dana kegiatan utama. LKBB menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga seperti saham atau obligasi. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan ke masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Perbedaannya apa sih dengan bank? Nah, di sini bank memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk menerima simpanan atau tabungan seperti giro, deposito. Lalu memberikan juga kredit dan juga bisa melakukan pembayaran. LKBB itu fokus pada penyediaan pembiayaan, asuransi, dan juga investasi tanpa menerima simpanan langsung dari masyarakat. Contohnya apa nih LKBB? Contoh dari LKBB itu seperti pegadaian, yaitu menyediakan jasa gadai untuk mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan aset. Lalu ada yang kedua, ada asuransi, menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu seperti kesehatan, jiwa, atau juga harta benda. Lalu ada leasing, yaitu menyediakan pembiayaan untuk pembelian aset seperti kendaraan, mesin, dan lain-lain dengan sistem sewa guna usaha. Lalu ada koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggota dan juga menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Lalu selanjutnya ada fintech, lembaga keuangan berbasis teknologi yang menawarkan layanan seperti pinjaman online, crowdfunding, dan juga peer-to-peer lending. Terus ada juga fungsi LKBB. Fungsinya apa aja sih? Fungsinya itu yang pertama mempercepat penyaluran dana ke masyarakat, yang kedua membiayai investasi perusahaan, selanjutnya meningkatkan produktivitas dan juga distribusi barang dan jasa, terakhir ada mendorong lapangan pekerjaan. Di sini juga ada beberapa contoh lembaga keuangan non-bank, antara lain perusahaan asuransi, perusahaan leasing, koperasi, simpan pinjam, dan juga pegadaian. Lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai layanan keuangan seperti asuransi, pembiayaan, simpanan, dan juga pinjaman, namun tidak termasuk dengan kategori perbankan. Nah, di sini ada penjelasannya detail dengan beberapa contoh lembaga keuangan non-bank. Perusahaan asuransi, yaitu menyediakan layanan proteksi risiko seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, dan juga asuransi kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada perusahaan leasing, untuk menyediakan layanan sewa guna usaha leasing untuk membiayai barang-barang tertentu seperti kendaraan, mesin, dan juga peralatan. Lalu ada koperasi simpan pinjam, untuk menawarkan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggota koperasi serta layanan keuangan lainnya. Lalu ada pegadaian, menyediakan layanan peminjaman dengan cara menggadaikan barang-barang berharga seperti jaminan. Lembaga keuangan non-bank ini juga memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh bank konvensional lainnya. Nah, perbedaannya apa sih antara bank dan lembaga keuangan bukan bank? Nah,
terletak pada cara mereka menghimpun dana dan layanan pada tawaran yang mereka tawarkan. Bank menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, giro, dan deposito, dan juga menyalurkan dalam bentuk kredit. LKBB di sisi lain menghimpun dana secara tidak langsung melalui penerbitan surat berharga seperti obligasi dan juga saham. Nah, dan juga mereka memberikan pelayanan keuangan lainnya seperti investasi dan juga pembiayaan. Di sini ada contoh poin perbedaan lebih detailnya. Seperti untuk yang bank itu menghimpun dana langsung. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Layanan perbankannya itu menyediakan layanan perbankan seperti transfer, pembayaran, dan juga layanan terkait simpanan. Lalu fungsinya perantara, berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana tersebut. Layanan dan juga lebih lengkap. Layanan yang ditawarkan juga lebih lengkap dalam hal simpanan, pinjaman, dan juga pembayaran. Nah, peredaran uang tunai memiliki kewenangan untuk memenuhi peredaran uang tunai di masyarakat melalui penerbitan uang giral. Contoh bank umum, bank pengkreditan rakyat atau BPR. Sedangkan LKBB, contohnya bank umum dan juga bank pengkreditan rakyat atau yang disingkat sebagai BPR. Nah, sedangkan LKBB menghimpun dana secara tidak langsung. LKBB itu mengumpulkan dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui penerbitan surat berharga seperti obligasi dan juga saham. Layanan keuangan lain seperti menyediakan layanan keuangan lain seperti investasi dan juga asuransi dan juga pembiayaan. Lalu ada pembiayaan investasi, yaitu berperan sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan dan juga ekspansi bisnisnya. Nah, lalu contohnya itu ada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan atau leasing. Lalu ada juga perusahaan efek, yang disebut dengan broker, dan juga dana pensiun. Gitu. Jadi ringkasannya, bank fokus pada layanan perbankan tradisional seperti simpanan dan pinjaman, sedangkan LKBB lebih fokus pada layanan keuangan lain seperti investasi dan juga pembiayaan, serta tidak memiliki izin penerima simpanan langsung dari masyarakat, gitu ya. Itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.